Oke, selamat siang, pagi, dan malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai teknologi energi angin dan surya. Di bagian depan ini, spesifik kita akan membahas tentang energi surya. Kemarin kita sudah membahas mengenai dari mana sih panas yang dikirimkan ke bumi berasal, yang terjadi di matahari, reaksi-reaksinya seperti apa sehingga bisa menghasilkan panas ataupun mentransferkan panas dari matahari ke bumi. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan mencoba untuk belajar mengenai sistem dan aplikasi energi surya ya. Jadi dari energi yang sudah ada dari matahari dikirim ke bumi, maka penerapan dan aplikasinya, sistemnya di bumi untuk memanfaatkan energi tersebut seperti apa. Nah, seperti diketahui, sistem yang paling banyak lah digunakan itu sebenarnya matahari ini banyaklah digunakan pada zaman dahulu. Nah, biasanya sistemnya itu terbagi dua. Yang pertama adalah sistem thermal, dan kemudian adalah sistem fotovoltaik. Jadi sistem thermal itu apa sih? Jadi radiasi dari matahari yang dikirim ke bumi itu akan ditangkap dan dikonvert atau diubah oleh manusia melalui alat khusus menjadi suatu panas. Nah, itu dapat digunakan sebagai alat penangkap energi lah. Jadi dari situ radiasi dipindah ke panas. Nah, panas ini bisa langsung digunakan atau bisa diubah lagi, diubah ke bentuk working fluid atau fluida kerja, biasanya berupa air ataupun gas ataupun bahan-bahan hidrokarbon yang bisa digunakan untuk menghantarkan panas. Nah, itu nanti bisa juga dimanfaatkan untuk listrik, ataupun biasanya kalau banyak yang marak-marak sekarang itu kalau di rumah-rumah itu banyak yang menggunakan alat-alat water heater tapi yang dari panas matahari yang banyak ada. Nah, yang kedua itu adalah sistem fotovoltaik. Nah, sistem fotovoltaik ini mengubah radiasi matahari yang mengandung foton itu dirubah menjadi elektron. Jadi foton itu akan memberikan energi ke atom sehingga akan membuat elektron itu tersitasi ke lintasan terluar, dan elektron ini akan mengalir dan mengantarkan arus listrik seperti itu. Nah, pada prinsipnya kedua prinsip harvesting energi dari matahari ini hanya dua ini ya, secara thermal dan fotovoltaik yang banyak digunakan. Nah, ini seperti tadi juga dijelaskan bahwasanya energi surya ini sudah banyak digunakan sama nenek moyang kita dari dahulu. Sebagai contoh untuk mengeringkan baju lah, mengeringkan baju itu salah satu contoh juga. Kemudian dapat digunakan untuk mengeringkan hasil panen, dijemur, padi dijemur, segala macam. Ternyata secara thermal ini juga bisa juga digunakan untuk membangkitkan listrik. Jadi panas dari matahari tersebut itu digunakan untuk memanaskan air kemudian diuapkan, ataupun working fluid yang lain seperti hidrokarbon tadi diuapkan kemudian akan digunakan untuk memutar turbin. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Nah, pertanyaannya adalah, masa bisa sih Pak suhu matahari kan cuma sampai misal 40 derajat Celcius. Nah, itu nanti ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan deviasi suhunya bisa sampai sangat tinggi ya. Nanti ada beberapa datanya yang bisa dilihat.
Kemudian ini juga saya tuliskan, suhu operasi yang tinggi masih bisa dicapai sistem energi surya melalui sistem termal. Akan tetapi dibutuhkan alat bantu tadi yang dinamakan kolektor. Kolektor ini dia akan mengumpulkan panas-panas secara lebih efisien, lebih ke terpusat. Sebagai gambaran kolektor itu apa sih? Kalau dulu kita nonton di film-film itu ya, kita kan banyak melihat bahwasanya ya mungkin zamannya beda, tetapi ketika kita menggunakan loop atau kaca pembesar, nah kalau kita menggunakannya di sinar matahari dan memfokuskannya pada satu titik, itu terkadang nanti bahannya itu bisa terbakar. Nah, kayak di pramuka-pramuka itu juga kadang memanfaatkan lensa untuk memfokuskan sinar. Nah, itu bisa membakar benda-benda. Nah, itu kan secara tidak langsung dia akan meningkatkan suhu di situ ya. Itu salah satunya karena dia memfokuskan energi yang ada di matahari yang ditransfer itu akan difokuskan menjadi lebih fokus sehingga meningkatkan suhunya. Bisa sampai tinggi juga tergantung alat kolektor yang digunakan. Nah, kemudian sebenarnya dalam sistem thermal ini ada 3 tipe solar kolektor. Yang pertama adalah flat plate, kemudian evacuated tube, jadi itu tube-tube evakuasi, kemudian concentrating. Nah, prinsipnya ketiganya ini sama, mengubah radiasi matahari yang ada itu menjadi energi panas untuk meningkatkan kegiatan manusia yang lebih ramah lingkungan lah. Nah, ini juga sudah yang dapat dihasilkan solar collector dapat langsung digunakan ataupun disimpan dalam bentuk energi lain, salah satunya listrik. Nah, ini contoh dari hasil dari solar thermal collector ya. Jadi di sini ada temperature range sama concentration ratio. Maksudnya apa? Jadi masing-masing collector type atau tipe-tipe kolektor itu mempunyai range kondisi yang bisa dipenuhi untuk kondisi suhunya. Jadi flat plate collector itu bisa sampai 80 derajat Celcius tergantung dari alatnya. Nah, concentration ratio ini maksudnya apa? Jadi tidak ada pengumpulan yang lebih jadi luasan yang dimiliki oleh flat plate ini sama dengan luasan dari yang diabsorb gitu. Jadi ketika diteruskan, energi matahari diteruskan dan difokuskan itu luasannya hampir sama. Jadi secara concentration ratio-nya itu cuma 1. Tapi kalau sudah sampai yang turun, concentration ratio-nya semakin lama semakin naik, otomatis suhunya akan semakin naik. Kenapa? Karena luasan dari tangkapan yang ada itu semakin besar dan fokusnya itu akan semakin kecil. Fokus untuk menerima serapan energi matahari itu semakin kecil, sehingga concentration ratio-nya besar. Ibaratnya jaringnya besar, kemudian atau luasannya itu besar untuk menangkap energi, kemudian difokuskan, diarahkan menjadi lebih kecil dalam menyimpan energinya. Jadi cara concentration ratio-nya itu lebih baik, sehingga suhu yang dihasilkan bisa lebih tinggi. Nah, bisa dilihat kalau panas matahari itu ternyata bisa sampai 2000 derajat Celcius ya, bisa digunakan di dunia industri. Nah, bayangannya bahwasannya energi matahari ini cuman hanya bisa untuk water heater itu juga terbantahkan dengan data ini. Nah, tetapi alat-alat ini juga harus memenuhi kaidah-kaidah kondisi lingkungan, kemudian luasan dan lain-lain, paparan radiasi, iradiasi ke buminya, persatuan luas, persatuan waktu itu harus terpenuhi untuk memperoleh suhu yang diinginkan. Nah, kemudian prinsipnya kolektor itu seperti apa sih? Jadi pada prinsip dasarnya energi radiasi matahari yang dikirim ke bumi ini akan diteruskan oleh low iron glacis. Jadi lebih difokuskan. Jadi
dari sinaran-sinaran yang kecil-kecil ini akan difokuskan menjadi lebih besar seperti ini dan diteruskan. Nah, low iron glasses ini harus memiliki nilai transmitted radiation yang bagus ya. Kenapa? Karena ini akan meneruskan. Kalau glassesnya itu reflected radiation-nya yang besar, maka percuma juga digunakan. Sehingga harus mempunyai transmitted radiation yang besar untuk low iron glasses-nya. Propertiesnya seperti itu. Jadi dari panjang gelombang pendek akan dijadikan menjadi panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, setelah diteruskan, maka di sini akan diabsorb oleh benda hitam sempurna. Nah, benda hitam sempurna ini kan sangat efektif ya dalam menyerap panas. Sehingga biasanya kalau benda hitam sempurna itu nilai uh, apa namanya, adsorbednya, fraksi adsorbednya itu 1 biasanya ya. Jadi tidak ada yang direflected, nggak ada yang ditransmitted. Jadi semua yang datang ini langsung diserap seperti itu untuk meningkatkan keefektivitasan sistem thermal dalam energi surya. Nah, salah satu contohnya tadi adalah flat plate ya. Flat plate itu punya bagian-bagian seperti glazing cover ini yang terdiri dari kaca, tadi glasses ya, yang bisa meneruskan sinar tadi sehingga nanti bisa diabsorb bagian dalamnya. Nah, ada absorber plate. Nah, setelah itu ada bagian insulationnya ini. Nah, bagian insulationnya ini juga penting karena nantinya bagian insulationnya ini akan mengurangi panas yang hilang ke lingkungan karena perbedaan suhu antara alat konsentrator ini dengan lingkungan. Di mana ada perbedaan suhu, maka di situ ada perpindahan panas, baik secara konveksi maupun radiasi. Nah, dari pemanas tadi digunakan untuk memanaskan air sebagai media pembawa panas ya, sehingga dapat digunakan pada aplikasi lain, bisa untuk langsung mandi juga bisa untuk generate listrik yang tadi dijelaskan juga bisa. Nah, pada prinsipnya sistem ini mempunyai nilai QR atau panas yang diperoleh itu sebesar QR kecil kali AC, QR persatuan luas dikali AC. Nah, nilainya itu adalah tau alpha efisiensi dikali IT dikali AC. Nah, nilai ini merupakan nilai GC kecil tadi. Nah, ini flux panasnya itu berdasarkan nilai iradiasinya matahari itu berapa di tempat tertentu. Ini bisa dicari juga datanya di berbagai literatur. Kemudian nilai T ini nanti biasanya akan dihitung berdasarkan standar penghitungan. Itu bisa dihitung untuk alat-alat tertentu ya. Nah, nilai alfa ini adalah nilai bawaan dari alat-alat tersebut juga. Nah, di sini yang panas yang diperoleh ini akan dikeluarkan juga oleh alat ini secara konveksi dan secara radiasi karena tadi ada perbedaan suhu ya. Dari sistem ini suhunya lebih tinggi daripada lingkungan. Oleh karena itu, ada panas konveksi dari alat ini ke lingkungan dan ada panas radiasi dari sistem ini ke lingkungan. Tapi yang menjadi perhatian nantinya adalah panas radiasi itu syaratnya adalah nilainya harus suhu temperatur yang ada dilibatkan di situ harus tinggi ya. Kalau kalian belajar di mata kuliah perpindahan panas, panas radiasi itu akan diabaikan ketika panas yang ada di sistem itu tidak terlalu tinggi. Karena nilai panas radiasinya ya kecil, jadi bisa diabaikan terhadap panas yang lain. Nah, kemudian sebagai contoh penggabungan dari panas yang diperoleh tadi dikurangi dengan panas yang ditransfer ke lingkungan itu akan menghasilkan persamaan ini heat dari alat ini itu dikurangi dengan yang ada di konveksi dan ada di radiasi tadi. Nah, nilai ini itu akan bisa digunakan untuk menghitung efisiensi. Efisiensinya adalah QU dibagi IT per AC. Nah, IT per AC ini merupakan banyaknya energi matahari yang bisa diserap. Nah, itu nanti akan menghasilkan efisiensinya.
Ini mempunyai nilai ini. Kalau dijabarkan karena QU itu ini, kemudian dibagi ITAC ya, jadi ITAC-nya hilang, di sini dibagi ITAC, dibagi ITAC. Nah, untuk kasus tadi adalah suhu yang digunakan itu tidak terlalu tinggi, maka balik lagi, ini radiasi akan dihilangkan, sehingga tinggal heat yang diperoleh dikurangi dengan heat yang ditransfer secara konveksi. Nah, ini dihilangkan dan jadi efisiensinya hanya dikurangi ke lingkungan secara konveksi. Nah, kemudian di persamaan ini masih ada variabel TR ya. Di sini masih ada variabel TR yang merupakan suhu yang ada di dalam alat ini. Jadi suhu receiver. Jadi T receivernya di sini tuh nggak bisa kita hitung nilainya karena sistem ini sistemnya close. Nggak mungkin kan kita susah-susah mengukur. Ya bisa sih sebenarnya kalau mau dipasang sensor di sini, tapi juga untuk alat seperti ini buat apa kita pasang sensor? Ya paling gampang itu juga sudah dikembangkan untuk penelitian cara menghitung nilai efisiensi alat flat plate ini salah satunya dengan menggunakan atau menerapkan nilai VR. Nah, nilai VR ini nantinya akan mengganti nilai TR receiver ini menjadi Tin. Tin ini adalah panas fluida masuk ya, panas fluida masuk ya biasanya air itu berapa. Ya, jadi lebih terukur lah ibaratnya di sini. Nah, kemudian nilai efisiensinya ini, maka nilai panas total yang diterima pun juga akan berubah seperti ini ya. Ini sudah menjadi Tin di sini bukan TR lagi. Nah, kemarin langsung bingung juga ini kita cara menghitung efisiensinya tuh gimana? Karena ada variabel-variabel yang tidak kita ketahui. Misal ini ya, VR, kemudian IT ini kan kita bisa lihat di beberapa literatur. Untuk daerah Jember itu berapa, untuk daerah Semarang itu berapa, untuk daerah Surabaya itu berapa, kemudian AC-nya itu berapa sih gitu. Jadi ini luasannya receiver, luasan alatnya itu berapa, AR itu luasan receivernya itu berapa. Nah ini pabrikan juga kan nilainya. Nah nilai U itu berapa sih kan kita nggak tahu juga. Biasanya kalau di mata kuliah heat transfer itu kan nilai U ini biasanya juga dihitung ya berdasarkan nilai tahanan-tahanan yang ada. Tahanan konduksi maupun tahanan konveksi bisa menghitung nilai U. Nah, nilai T ini berapa sih? Dan nilai alfa ini berapa sih? Kita akan nggak tahu. Nah, cara ngitungnya gimana agar bisa ketemu efisiensinya? Nah, menurut literatur yang ada, nilai-nilai FR, U, tau alfa efisiensi itu diukur menggunakan standar metode, yaitu ada 3 yang paling banyak digunakan adalah ASHRAE 93. Ini digunakan tetapi harus hati-hati karena melibatkan faktor iradiasi, suhu lingkungan, dan kecepatan angin yang mempunyai deviasi yang tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita mempunyai daerah yang mempunyai deviasi yang terlalu tinggi, metode ini tidak cukup efektif untuk penghitungan. Nah, ada juga ISO 98061 tahun 94 dan juga ada EN 12975-2 tahun 2001. Nah, ini bisa digunakan untuk deviasi kondisi lingkungan yang cukup tinggi untuk nilai standar ini. Nah, di standar-standar ini diajari cara menghitung VR, U, dan nilai tau alfanya. Sehingga dalam penghitungan alat-alat yang ada itu biasanya distandarisasi menggunakan ini dan waktu penjualan itu sudah disertifikasi seperti itu ya, menggunakan perhitungan yang mana. Kemudian dari hasil perhitungan di standar ASHRAE ini nanti akan diplot antara nilai Tin min TR atau T udara ya ini dibagi IT-nya, iradiasinya secara tiap fungsi waktu. Nah, ini diplot dengan efisiensinya. Nah, itu akan menghasilkan nilai
intercept itu adalah nilai VR kali tau alfa efisiensi. Nah, dan akan menghasilkan nilai slope kemiringan itu nilainya FR kali U. Sedangkan ada juga intercept di bawah sini itu akan menghasilkan nilai tau alfa efisiensi per U. Jadi nilainya ada 3, 1 dari sini 1, kemudian 2, kemudian ada slope-nya ya. Nah, ada 3 persamaan dan ada 3 variabel tidak diketahui. Jadi VR, U, dan nilai ini atau alfa efisiensi ini. Maka bisa dihitung nilai masing-masing variabel tersebut, FR, U, dan atau alfa efisiensinya. Nah, itu nanti biasanya akan dimasukkan ke spek alat juga dalam proses pembelian alat-alat thermal ini. Nah, secara sifat, ini alat-alat flat plate, evacuated tube, parabolic tube, dan common parabolic ini mempunyai nilai Tin min TA per IT terhadap efisiensi itu berbeda-beda ya. Jadi bisa dilihat di sini ada flat tube itu yang bentuknya ini flat tube ya akan turun signifikan gitu efisiensinya. Nah, kemudian evacuated tube ini akan turun tidak begitu signifikan gitu. Kemudian parabolic true. Nah, ini akan garis lurus, berarti dia bagus nih untuk parabolic true pemanfaatannya. Kemudian ada kompon parabolik ini juga akan turun tetapi tidak sesignifikan dari evacuated tube dan flat tube. Nah, ini kan bisa dilihat penurunannya tidak terlalu tajam. Nah, kita dalam memilih alat-alat ini kita juga harus tergantung ya kondisi lingkungan seperti apa. Kemudian alat-alat yang ada atau modal yang ada itu seperti apa, besarannya. Nah, itu harus disesuaikan juga dalam proses investasinya nanti juga. Nggak harus asal kita harus ke parabolic true. Nah, walaupun lebih bagus, tapi kalau dananya nggak ada dan tempatnya nggak ada juga, ya buat apa? Kalau kita butuhnya cuma sedikit, kita evacuated tube atau kompon parabolic aja sudah cukup, ya nggak apa-apa kita pakai itu saja. Nah, ini salah satu contoh yang lain adalah evacuated tube. Solar collection ini menggunakan fluida kerja berbentuk gas ya, yang dengan kondisi vakum di dalamnya. Kenapa kondisinya vakum? Karena dengan adanya vakum ini akan meminimalkan perpindahan panas secara konveksi. Karena tadi radiasi itu lebih di neglected. Kalau ada vakum itu kan dia biasanya panas itu akan berpindah secara radiasi. Nah, dengan ada ini radiasinya akan meningkat sedikit tetapi tidak begitu signifikan karena kondisi operasinya juga tidak terlalu tinggi sehingga dibuat vakum dan kemudian ada koper di dalamnya itu sebagai elemen panasnya yang di dalam koper itu pipa koper itu nanti ada air di situ yang bisa digunakan untuk media pemanas lainnya juga. Nah, sebagai gambaran di sini adalah header pipe, evacuated tube di sini ya, ini header pipe-nya, ini evacuation tube. Ini nanti panasnya yang dari matahari itu akan ditransfer ke daerah kondisi vakumnya ini, kemudian nanti akan tertransfer di sini, kemudian akan tertransfer di inlet pipe. Nah, nanti akan membuat air yang ada di dalam koper ini naik. Nah, itu bisa digunakan untuk aplikasi di dalam pemanasan apa bisa digunakan lah ya intinya karena membawa panas ya. Kemudian nanti kalau sudah membawa panas dia akan turun lagi karena terkondens panas yang sudah ada kemudian diserap digunakan. Nah, panasnya hilang kemudian dia akan menjadi embun-embun seperti itu, nanti sirkulasi seperti itu terus ya. Nah, kemudian
Ada juga yang dinamakan concentrating collector. Nah, pada prinsipnya tadi ada saya bahas bahwasanya concentrating collector tadi ada nilai C-nya ya. C-nya tadi dari sini. AR dan AA-nya ini. Jadi AA per AR itu kalau 1 berarti ininya sama. Tetapi kalau lebih dari 1 itu maka nilai AA-nya lebih besar dari AR-nya. Bisa dibayangkan ya. Nah, ini matahari menyinari di receiver sini akan diterima di receiver ini akan diterima. Nah, ini adalah ibaratnya ke titik fokusnya akan memfokuskan ke receiver. Nah, prinsipnya biasanya menggunakan prinsip lensa ya. Prinsip lensa ini bisa dilihat incoming light ray itu akan dipantulkan. Nah, tetapi kalau mempunyai nilai emisivitasnya rendah itu enggak, ini akan diteruskan saja reflected ray gitu, diteruskan di sini nilainya. Yang diinginkan adalah dari incoming light ray ini akan diteruskan, jadi meminimalisir dari yang dipantulkan ini. Nah, pada prinsipnya ada contoh dua kolektor ya. Yang pertama adalah divergen dan konvergen. Nah, pada prinsipnya kalau divergen itu dia titik fokusnya dari arah divergen dari arah datangnya ini akan fokusnya di satu titik di sini. Jadi lebih ke satu titik di belakangnya. Tetapi kalau yang konvergen itu di depan lensanya ya. Kita belajar fisika, ini kalau konvergen itu akan di daerah depannya. Jadi untuk kolektor benda hitam sempurnanya, receivernya itu ada di depan lensa konvergen. Kalau divergen ada di belakangnya. Ini sebagai contoh ya. Ini secara konvergen itu sinar yang datang itu akan dikumpulkan, dipantulkan dan akan terkumpul di sini. Nah, nantinya ada sistem penyimpanannya di sini, receivernya di sini kalau untuk yang konvergen. Nah, contoh untuk reflektor itu juga concentrating collector itu seperti ini. Ini parabolik konsentrator ya. Ini bentuknya parabolik seperti ini. Kemudian di tengah ini adalah receiver panasnya. Misalnya adalah benda hitam sempurna yang mungkin mengandung fluida, air ataupun apa itu bisa dipanaskan di sini. Seperti itu. Kemudian ada juga di sini ada yang dinamakan kompon parabolik konsentrator. Jadi ada dua lensa di sini untuk memantulkan sinar yang datang. Ini sudutnya harus sama ya, nilai ini dan ini harus sama. Kenapa? Karena kalau nggak sama nanti dia hanya akan terpental saja karena ada sinar yang datang dipantulkan. Kalau sudutnya ini tidak sama, maka tidak seimbang antara serapan yang kanan dan kiri. Ini dinamakan kompon parabolik konsentrator karena ada dua di sini ya. Nah, kemudian sistem thermal ini bisa digunakan untuk menyimpan energi. Jadi nggak harus langsung digunakan. Sebagai contoh, ini di sini ada solar collection array tadi. Kemudian akan dipindah menggunakan fluida panas tadi. Seperti contoh air, hidrokarbon, dan gas, dan lain-lain itu akan dipindah menggunakan sistem yang hampir sama dengan sistem AC ini ya. Jadi di sini bisa dilihat ada expanding valve seperti ini. Kemudian menerima panas, menguap. Kemudian di sini panasnya akan diserap. Ya, panasnya akan diserap, kemudian akan dibuat untuk yang lain. Misal contoh panasnya bisa dibuat untuk muter turbin ya kan. Panasnya dibuat muter turbin, turbinnya nanti muter generatornya nanti akan menghasilkan listrik disimpan. Nah, begitu terus seterusnya. Atau bisa menggunakan sistem ya cuman heat exchanger dipanasin, dipindahin seperti itu juga bisa. Nah, sistem ini merupakan sistem thermal surya aktif. Kenapa? Karena
kita harus melakukan sesuatu, kita harus aktif melakukan sesuatu untuk menyimpan energi. Nah, kalau sistem termal surya pasif itu kita tidak butuh apa-apa. Jadi ibaratnya panas surya yang ada itu langsung digunakan. Sebagai contoh langsung untuk digunakan untuk air panas, kemudian untuk evaporasi, terus kemudian pengeringan hasil panen itu merupakan sistem termal surya pasif. Oke, di sini contohnya sistem termal surya pasif itu contohnya dari sini energi matahari kemudian akan digunakan panasnya kan di sini engap panas kan terhadap panas radiasi dan konveksi dialirkan di sini akan menguap airnya, air yang mengandung garam akan menguap, kemudian di sini akan tertetes-tetes di atas sini akan mengalami tetesan embun dan masuk kembali ke kolektor. Nah, kolektor ini merupakan air yang sudah bersih tanpa adanya air garam ataupun bisa dibilang juga air kotor juga bisa ya, ini bisa diuapkan seperti itu. Nah, kok bisa ini setelah diuapkan ini kan nanti kena elemen di sini ya, bidang kemudian juga kena angin gitu juga bisa. Jadi lebih dingin di sini suhunya, jadi bisa diembunkan di sini. Ini salah satu contohnya solar distillation. Jadi bisa ketika kalian ya paling gampang lah sistemnya ini hampir sama kayak petani-petani garam gitu. Cuman kalau ini airnya juga dimanfaatkan kembali untuk minum. Kalau petani garam itu kan garamnya yang dimanfaatkan ya airnya diuapkan. Kalau ini airnya juga dimanfaatkan kembali gitu. Kemudian sudah sampai di sini dulu kuliah pada minggu ini. Kalau ada pertanyaan langsung saja ditulis di kolom komentar. Di minggu depan kita akan membahas lebih banyak ke fotovoltaik ya. Jadi minggu depan kita akan banyak fotovoltaik. Nah, satu hal lagi yang perlu saya tekankan, sistem thermal untuk energi surya ini bisa digunakan untuk suhu yang tinggi. Jadi jangan salah, ini bisa digunakan untuk suhu tinggi. Suhu tinggi bisa digunakan untuk generating listrik gitu. Cuman masalah efisiensinya juga akan menurun karena akan berpindah converting satu energi ke energi yang lain ya. Nah, tetapi panas dari matahari bisa dipindah menjadi suhu tinggi. Begitu kuliah hari ini. Terima kasih kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat di tengah masa pandemi. Sukses dan semoga ilmunya membawa manfaat di kemudian hari. Kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar ataupun bisa kontak saya melalui WhatsApp.